Semangat pagi para NLPers Indonesia, kembali lagi di channel NLP Leadership Indonesia bersama saya Michael dan Coach Antonius Sarif. Nah, Coach Antonius Sarif ini adalah seorang license trainer untuk di Indonesia ya, untuk NLP, dan beliau ini adalah murid langsung dari bapaknya NLP, Dr. Richard Bandler. Nah, sebelumnya selain gratis Coach ya, kita minta tolong juga para viewer untuk like dan subscribe channel ini, dan juga dinyalain loncengnya jangan lupa. Plus kalian juga bisa komen di bawah apapun pertanyaannya gitu kan mengenai NLP. Sebetulnya NLP itu aspeknya apa sih yang paling penting dalam hidup kita dan sebagainya, itu sudah ada semua videonya, tinggal kalian tonton aja semua. Dan juga kalian mau bertanya apapun komen, kita juga ada beberapa video malah sebetulnya bahas komen juga ya, komen-komen para viewer Coach. Nah, kalau hari ini bahas apa nih? Kita ini mau bahas orang yang kurang percaya diri. Waduh. Yang paling sederhana dengan teknologi NLP yang kita buat secara sains adalah saya akan tanyakan sama dia, ciri kan kalau di NLP ada yang namanya neurological level. Neurological level ya? Neurological level, ya. Neurological level yang paling bawah adalah environment atau lingkungan. Ya, nanti ada tulisannya di sini ya, environment. Yang kedua adalah behavior, adalah sikap dan perilaku kita. Yang ketiga adalah capability, kemampuannya ya. Kemampuannya, yang berarti knowledge dan skill, atau bahasa kerennya sekarang adalah skill set. Oh ya, skill set. Dan kemudian ada yang namanya belief, dan ada yang namanya belief adalah keyakinan. Keyakinan apa yang dia percayai dalam dirinya. Kemudian ada di level berikutnya adalah value, kemudian ada value berarti nilai-nilai yang paling penting dalam hidup dia. Di atasnya dia ada identitas, dan yang atasnya lagi adalah spiritual. Nah, dari gambaran ini maksudnya apa? Coba kita bahas dari satu-satu. Jangan-jangan beliefnya dia sangat over, kemampuan dia jadi entertainmentnya, skill set jadi entertainmentnya over, tetapi kemampuan menyanyinya tidak. Jadi memang kuncinya mungkin di situ Coach ya. Percaya diri yang penting itu skill setnya adalah entertainment. Benar. Nah, jadi skill setnya entertainment dalam konteks dia, bukan jadi skill set dalam arti penyanyi. Ya kan ya? Kalau skill setnya penyanyi, justru suaranya hancur, ya ditendang dia kan? Karena konsepnya dia pengen entertain. Gimana caranya orang itu bisa tertawa ya, bisa menyenangi karismanya dia, itu dapat aja ya? mungkin belief nih. Asik ya? Masuk ke level berikutnya nih bro. Level atasnya adalah value. Value adalah nilai-nilai apa yang paling penting dalam hidupnya dia. Jadi nilai-nilai, misalkan dia bilang nilainya paling penting buat dia adalah misal membahagiakan orang lain. Dalam konsep KKI misalnya, dalam konsepsi Arif yang penyanyi yang suaranya nggak karuan itu akan mendukung dengan beliefnya dia, dan mendukung maka dia pede nyanyi dengan suaranya yang ancur-ancuran itu. Bahkan saya dengar kabar, tapi saya curiga ini kayaknya ini settingan sih. Yang Raditya Dika, yang nyanyi suaranya jelek banget di tempatnya Noah. Noah itu siapa? Ariel. Saya nggak percaya sih suaranya separah itu sih. Bener nggak? Dia nyanyi lagu apa ya, separuh napas ya? Ya, bukan? Separuh aku. Yang gitu ya. Dan kalau dari gua separuh aku lemah, kebanyakan beda gitu. Gitu ya. Dan suaranya hancur banget itu. Dan menariknya pertanyaannya, kalau dia nyanyinya enak, mungkin malah jadi nggak terkenal. Malah nggak laku. Jadi semua ada plus minus, walaupun memang akhirnya ketemulah satu lagunya Raditya Dika yang lagunya tersebut dinyanyikan waktu zaman dia SMA atau kuliah, dan lagu itu sempat dibawakan di cover lagi sama orang lain dan jauh lebih bagus daripada aslinya. Biasa cover begitu sih. Cover begitu ya. Cover selalu lebih bagus daripada yang aslinya. Karena dia belajar dari kesalahan penyanyi aslinya. Tapi yang penyanyi aslinya tetap terkenal kan? Betul. Nah, yang nyanyi lagu enak malah jadi nggak terkenal. Nah, berikut lagi ya. Berarti value dong. Value-nya apa? Nah, pertanyaan, value dia mendukung nggak untuk menjadi percaya diri? Kalau value-nya tidak mendukung dia untuk percaya diri, maka nggak bisa. Dapat ya? Nah, kita harus tahu nih value orang itu, apa yang membuat kenapa orang itu percaya diri. Dan itu yang kita ambil dan masukkan ke dalam kita. Berikutnya adalah identitas. Identitas diri kita, siapakah diri kita? Nah, saya mau ceritakan sedikit. Ini cerita menarik nih, Mike. Ini saya dapat dari Joe Vitale. Joe Vitale adalah pakar dari Ho'oponopono, Law of Attraction, dan dia juga bikin buku buying trans gitu ya, tentang Joe Vitale ada di ini ya, di Secretnya Rhonda Byrne juga. Ada ya, di Secretnya Rhonda Byrne.
Dan menariknya dia pernah satu cerita yang menarik. Dia cerita gini, identitas dia dulu, dia waktu zaman masih gembel, dia pernah jadi gembel. Dan benar-benar liter gembel, artinya tidur di jalan. Homeless ya? Homeless gitu ya. Dan dia itu kagum sama, dia senang baca buku. Dan dia senang dengan Ernest Hemingway. Ernest Hemingway adalah seorang penulis kesusastraan terkenal, Inggris. Dan saking dia kagumnya, dia merasa bahwa dia mengidolakan dia. Dan gak sengaja, ternyata dia baru tahu kalau Ernest Hemingway sempat jadi gembel. Jadi ada Hidupnya value yang sama berantakan. betul ya, jadi di belakangnya ya. Bukan value, identitas yang sama ya. Jadi ketika dia disarankan adalah ketika kita kagum sama seseorang, kagum kita jangan semua hal kita kagumi, karena kagum kalau semua hal, takutnya kehidupannya dia pun kebawa sama kita. Masuk akal ya? Nanti terjadi krisis identitas. Krisis identitas. Nah, baru yang terakhir adalah spiritual atau purpose. Jadi tujuan kita adalah purpose kita apa? Apa sih tujuan kita menjadi percaya diri? Apa tujuan purpose itu artinya bukan untuk kita, tapi tujuan untuk orang lain, Mike. Tujuan untuk orang lainnya apa? Apa tujuannya untuk menjadi percaya diri? Misalkan supaya ketika saya percaya diri, saya bisa mengajar kepada orang, bisa hidupnya jadi lebih bahagia, atau KKI misalnya. KKI ini kan PUD-nya minta ampun. Mungkin Mike masih nggak paham nih siapa KKI ya. Bentar lagi pasti ini pasti dibuka. Ya, nanti gambarnya ada. Nanti gambar ada di sini ya, atau di sini ya. KKI ini saya gambarkan ya. KKI itu adalah seorang wanita yang badannya nggak tinggi amat, mungil, agak gemuk, ya, dan kemudian giginya maju tuh kan, betul. kayak kelinci ya. Nah, ini menariknya. Si KKI ini itu menurut saya identitasnya dia kuat banget. Dia kan ngakunya pernah pacaran sama orang-orang terkenal. Pernah banyak cowok-cowok yang naksir sama dia. Dia over banget percaya diri. Menurut saya, purpose-nya dia bukan itu sih. Purpose-nya dia adalah ingin membuat orang lain bahagia. Apa sih namanya? Kayak sinis gitu ya. Apa sih namanya kalau kayak gitu tuh? Provokasi. Jadi orang tuh nyebelin tapi nyenengin kayak gitu. Sebenarnya tujuan dia adalah membuat orang lain bahagia. Itu adalah purpose-nya dia. Walaupun saya tahu ada satu artis lagi yang dulu gemuk banget menjadi kurus, kemudian dia membuat hal yang sama, tapi menurut saya itu memang agak halu ya. Kalau ini memang menurut saya cuma bawaan lahir kayaknya. Kalau ini cuma mau ngebuat orang bahagia saja, tapi dengan cara dia. Tapi kalau saya lihat bisa saja dia di rumah bisa aja nangis loh. Bisa aja konteks itu. Nah, ini menarik, Mike. Ada satu cerita nih, ini kita ngomong agak keluar sedikit, tapi ini masih hubungannya sama NLP. Oke. Tahu artis, ini berkaitan dengan tadi ya, modeling. Kalau identitas kita salah, ya belief kita salah, maka orang itu akan menjadi problem. Saya ambil contoh. Pernah tahu siapa yang mengeluarkan slogan hujan, banjir, becek? Oh, tahu. Siapa? Cinta Laura itu. Cinta Laura. Dan you know what? Dia tuh kalau ada orang ketemu orang di pinggir jalan atau lagi di mall, ada orang yang ngatain ngomongnya kalimatnya becek. Gimana kalimat panjangnya? Saya lupa persisnya. Iya, begitulah. Lupa juga ya, sama-sama lupanya gitu ya. Ya kalau hujan becek naik ojek gitu ya, kayak gitu. Dan you know what? Di jalan ada yang bercanda ke dia gitu dan bukan manggil Cinta atau tidak manggil Laura, ternyata dia malah tersinggung loh. Dan dia malah marah berat loh. Dan katanya menurut cerita dia sempat trauma bertahun-tahun. Padahal gara-gara slogan dia sendiri itu. Padahal dia sendiri yang bikin slogan, dia sendiri yang kepleset, dia sendiri yang kena sekarang. So artinya menunjukkan itu bahwa dia tidak bisa menerima. Jadi artinya itu yang terjadi. Jangan sampai terjadi konflik antara capability, behavior yang kita mau sampaikan, capability yang kita punya, dan dengan belief yang kita punya. Akibatnya jadi konflik dan kena seperti itu. Mudah-mudahan kayak KKI itu tetap dia menjadi percaya diri. Nah, berarti dalam konteks ini apa yang kita mau bicarakan? Bahwa kalau anak kita mau jadi percaya diri, pastikan percaya diri itu harus selaras sesuai dengan tujuan kita. Kalau nggak akan berhasil. Misalnya kalau kita seorang seorang pengen jadi misalnya kita guru lah gitu kan, kok kerasa ngajar kurang percaya diri. Nah, berarti cari role modelnya. Gue senang main role modelnya untuk percaya diri biar bermanfaat buat murid-murid kayak Jangan gitu. Percaya dirinya yang diambil adalah seorang tokoh, orang kaya, atau multi level marketing yang naik mobil Mercy, atau artis Korea. Ketika ngajar jadi nggak connect. Pengennya mempesona bukan mengajar jadinya gitu. Jadi ini plus minus yang kalau ketika kita bicara modeling. Betul. Itu aja yang mau dibahas.
Untuk itu saat ini ya Coach. Jadi Itu aja memang kayaknya udah panjang banget nih kayaknya video. panjang banget ini, Coach. So, oleh sebab itu teman-teman, kalau Anda mau menjadi orang yang hebat, sebenarnya NLP adalah sebuah ilmu yang bisa Anda mengambil excellence seseorang dan Anda bisa mengubah diri Anda mau menjadi apapun. Ya, maka pastikan ketika Anda belajar dengan orang yang pas dan tepat, dengan teknik yang pas dan tepat, maka hasilnya akan pas dan tepat. Saya Coach Antoni Syarif dan Saya Michael. mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa dan kami dari NLP Leadership Indonesia. Sampai jumpa.